Udah akhir bulan ya ini. Kayaknya gajiku udah masuk deh. Coba deh cek mutasi bank dulu. Oh iya nih, udah masuk 1 juta. Uang 1 juta dapat 3 item. Ini 300. Ini 600. Ini 200. Habis dong. Terus uangku nggak lagi dong buat keperluan lain. Duh, kalau aku pakai belanja tadi, uangku habis dong, nggak ada sisanya. Nggak ada lagi uang buat beli keperluan lain. Gimana ya cara nabung tapi uangnya nambah? Aku akan cari dulu deh. Punya uang lebih, tapi bingung buat apa? Coba investasiin aja. Gue mau ngomong tentang investasi, kamu udah tahu belum jenis investasi itu ada? Halo, namaku Heri. Jadi, yuk kita bahas video yang baru saja kita tonton. Jadi, setelah kita melihat permasalahan pada video, pasti kita mulai sadar tentang apa yang dihadapi oleh tokoh pada video tersebut. Seiring bertambahnya usia dan umur, maka kebutuhan kita terhadap uang dan juga kebutuhan lainnya akan berjalan selaras dan akan meningkat. Baik itu kebutuhan akan makan, minum, pakaian, hiburan, maupun tagihan-tagihan seperti tagihan listrik, rumah, cicilan, pasti akan kita pikirkan untuk kehidupan di masa depan. Jadi, salah satu solusi untuk menghadapi permasalahan di masa depan tersebut adalah investasi. Apa sih investasi itu? Mengutip menurut para ahli, salah satunya adalah Eduardo Stanley, seorang analis investment dan juga pengarang dari buku Manajemen Investasi Portofolio. Investasi berarti komitmen di mana kita menyiapkan uang atau sumber daya untuk saat ini yang akan kita peroleh di masa depan dengan jumlah yang bertambah. Atau simpelnya, kita menyiapkan uang untuk saat ini, tetapi kita ambil dengan batas waktu tertentu di masa depan dan uang itu akan bertambah jumlahnya di masa depan. Yuk kita bahas jenis-jenis investasi secara sederhana. Dan sekarang, mari kita analogikan investasi adalah beternak ayam, di mana ayam adalah uang dan peternakan adalah suatu perusahaan atau lembaga. Jenis investasi yang pertama adalah saham. Jadi, analoginya, pada saham, kita sebagai penitip ayam menitipkan ayam kita di suatu peternakan dengan tujuan agar ayam kita dapat dikembangbiakan dan dikembangkan sehingga menghasilkan suatu keuntungan bagi kita. Nah, tapi dalam penitipan tersebut kita harus berhati-hati dan teliti dalam mengecek background dari peternakan tersebut. Apakah peternakan tersebut memang bagus atau tidak, dan apakah peternakan tersebut pernah mempunyai riwayat rugi atau tidak, agar ayam kita dikelola dengan baik dan tidak merugikan kita. Jenis investasi yang kedua adalah deposito. Nah, pada deposito ini kita akan menitipkan ayam kita kepada bank. Nah, di mana ketika kita menitipkan ayam kepada bank, bank nantinya akan mengurus dan mengembangbiakan ayam kita sampai ayam kita berkembang dan bertambah jumlahnya karena memiliki anak-anak ayam. Nah, nantinya kita juga akan diberikan hasil dari anak-anak ayam beserta ayam yang kita titipkan dari bank dan kita akan memperoleh keuntungan. Tapi syaratnya ada batas waktu tertentu dalam menitipkan ayam tersebut ke bank. Jenis investasi yang ketiga adalah obligasi. Obligasi adalah surat hutang negara. Nah, pada bagian obligasi, analoginya adalah kita memberikan ayam kita terhadap negara atau pemerintah. Nantinya pemerintah akan mengelola ayam kita dan kemudian pemerintah akan memberikan ayam kita beserta anak-anaknya ke kita lagi sesuai dengan batas waktu yang disepakati. Nah, ayam-ayam kita ini akan digunakan untuk membangun negara kita, yaitu Indonesia. Jenis investasi yang keempat adalah reksadana. Analoginya, reksadana adalah kalian menitipkan ayam kalian dan akan digabung dengan titipan-titipan ayam lainnya, yang dimana kalian akan menitipkan ayam bersama perusahaan atau pemilik ayam lain. Nah, kemudian titipan tersebut akan dicarikan suatu peternak. Ada peternak yang bisa cepat mengembangkan ayam kalian dan mendapatkan keuntungan tinggi, tetapi resikonya juga tinggi. Sementara ada peternak yang cenderung lebih lambat
menghasilkan keuntungan, tetapi risikonya lebih rendah. Nah, jadi keputusan ada di tangan kalian dalam memilih peternakan tersebut. Mau yang risikonya tinggi, tetapi keuntungannya juga tinggi, atau mau yang risikonya rendah, tetapi keuntungannya juga rendah. Jenis investasi yang terakhir adalah emas. Jadi, kalian akan memberikan ayam kepada peternakan. Nah, nanti peternakan akan memberikan kalian emas. Kenapa emas? Karena emas nilainya cenderung naik setiap tahunnya, sementara ayam nilainya tidak naik seperti emas. Jadi, nanti kalian bisa mendapatkan keuntungan dengan menyimpan emas tersebut dalam jangka waktu tertentu karena nilainya naik. Dan nanti kalian juga bisa menggunakan emas tersebut sebagai bahan investasi kalian karena emas cenderung memiliki nilai yang naik setiap tahunnya. Jadi, setelah kita menyaksikan video tadi mengenai penjelasan investasi sampai ke penjelasan jenis-jenis investasi secara sederhana, aku harap video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan aku harap kita semua bisa mempersiapkan diri kita terhadap tanggung jawab yang sangat besar di masa depan yang berkaitan dengan finansial dan juga keuangan terhadap diri kita sendiri maupun orang lain dengan investasi. Sekian video yang aku dapat sampaikan. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Sampai jumpa.